Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Suprati SPDSD, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri 5 Gumelar, Kabupaten Banyumas. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Sri Suharyati SH. Beliau adalah guru kelas 4 di SD Negeri 5 Gumelar. Pelaksanaan praktek coaching ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah percakapan pra-observasi, yang kedua pelaksanaan observasi kelas, dan yang ketiga percakapan pasca observasi kelas. Demikian, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, alhamdulillah keadaan saya baik-baik saja. Alhamdulillah ya. Jadi hari ini mohon waktunya sebentar nggih. Besok kan kita akan melaksanakan supervisi akademik terhadap pembelajarannya Bu Sri. Nah, apa nih yang sudah Bu Sri lakukan untuk mempersiapkan pembelajaran besok? Alhamdulillah untuk besok saya sudah mempersiapkan segala sesuatu yang mendukung suksesnya pembelajaran besok. Antara lain ada RPP atau modul ajar, lalu silabus atau ATP atau tujuan pembelajaran, kemudian alat penilaian, alat peraga, dan buku-buku sebagai sumber bacaan. Sudah maksimal sekali ya Bu ya? Bismillah. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih materi apa yang akan Bu Sri berikan kepada anak-anak besok? Insya Allah besok saya akan memberikan tentang transformasi energi atau energi yang bergerak. Oh ya, itu materi yang sangat bagus untuk diketahui anak-anak ya Bu Sri ya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan Bu Sri lakukan besok apa Bu? Tujuan pembelajarannya ada 2. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi tentang transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua untuk mengadakan simulasi tentang transformasi energi dengan menggunakan bahan dan alat-alat yang sederhana yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oh, berarti nanti dalam pembelajarannya itu ada simulasinya ya Bu ya? Iya, itu dengan harapan nanti semoga anak-anak bisa lebih mengenal lagi terhadap materinya ya Bu ya. Betul. Nah, kemudian area atau kompetensi inti yang hendak dicapai itu apa Bu? Kompetensi inti dari pembelajaran itu adalah bahwa saya ingin peserta didik setelah selesai mengikuti pembelajaran itu bisa atau mengetahui tentang transformasi energi dan energi yang bergerak, terutama pada energi panas. Ya, betul-betul ini apa namanya itu sebuah materi yang pastinya bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari terhadap anak didik. Iya. Nah, apa nih strategi yang akan Bu Sri lakukan untuk mencapai kompetensi tersebut? Insya Allah ya, besok beberapa strategi saya terapkan. Yang pertama, saya akan melakukan pembelajaran sesuai alur modul ajar yang sudah saya buat. Kemudian yang kedua, saya akan dalam pembelajaran terutama berpihak pada murid, sehingga murid akan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, saya akan menggunakan model pembelajaran ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Dan terakhir, ya saya akan menggunakan ice breaking supaya anak-anak tetap semangat mengikuti pembelajaran. Betul-betul. Karena memang ketika anak sudah kayak malas, itu tentunya harus ada ice breaking ya, agar mereka menjadi semangat kembali dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian penilaian yang akan Bu Sri lakukan ini penilaian apa Bu? Ada 3 penilaian ini. Yang pertama penilaian tertulis. Itu berarti saya akan memberikan soal-soal pada saat pembelajaran selesai. Yang kedua penilaian pada saat diskusi. Saya akan melihat mereka aktif atau tidak di dalam diskusi. Yang ketiga adalah penilaian pada saat presentasi. Jadi anak-anak akan ada yang mewakili maju presentasi dan hasilnya akan kita bahas bersama dengan siswa. Berarti modelnya itu besok ada simulasi dan demonstrasi ya Bu ya. Kemudian bagaimana nih indikator keberhasilan dari pembelajaran yang akan Bu Sri lakukan besok?
motivator dari pembelajaran yang saya lakukan tentunya saya ingin bisa tercapai semua dari tujuan pembelajaran saya. Kemudian juga murid dalam mengikuti pembelajaran itu semangat dan antusias. Kalau melihat anak semangat dan antusias, tentu hasilnya juga akan maksimal. Dan tentunya yang terakhir warnanya adalah ketika saya melakukan penilaian secara tertulis, anak-anak bisa menjawab semua dengan benar. Bagus sekali Bu Sri. Semoga besok pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, amin. Ya, anak-anak juga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh Bu Sri. Kemudian materi bisa tersampaikan dengan semuanya dan tidak ada halangan apapun yang akan mengganggu ya Bu Sri ya. Amin, amin. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bu Sri. Terima kasih sekali. Sama-sama, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini adalah tentang perubahan energi atau transformasi energi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ya satu, yaitu mengidentifikasi ragam transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nanti kita akan membuat simulasi tentang transformasi energi menggunakan bahan atau alat bantu sederhana yang ada di kehidupan kita sehari. Mari kita mulai simulasi kita hari ini ya. Kita lakukan percobaan. Yang pertama, silakan kalian tuangkan air panas itu ke dalam cangkir. Ya kira-kira setengah cangkir. Ayo silakan dituangkan. Ayo. Ya, tuangkan semua. Nah, hati-hati ya, karena ini adalah air panas. Ya, betul. Kenapa? Ayo ini kan air panas, ayo hati-hati. Jangan dipegang. Jalannya. Nah. Sudah semua? Sudah. Sendok yang satu taruh di dalam gelas. Nah. Sudah, kalau sudah kita tunggu hasilnya 5 menit. Kalian sambil membaca materinya kembali. Anak-anakku semua, untuk menambah semangat kalian, mari kita melakukan ice breathing. Silakan kalian berdiri semua. Siap ya? Mari kita lakukan tepuk semangat bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Teman-teman, kami dari kelompok 1
semua kalian memang hebat ya, sudah berusaha dan semaksimal mungkin melakukan percobaan dengan baik. Nilai kalian sudah saya masukkan semua ya, nilai sikap kalian saat diskusi dan nilai hasil diskusi kalian. Dan selanjutnya adalah kita ambil kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Kesimpulannya bahwa energi panas itu adalah energi yang bisa bergerak ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kalian tentunya membutuhkan energi panas begitu. Lalu ibu tanya kepada kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Berarti untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu. Nah, kita lanjut lagi dengan pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eni, alhamdulillah hari ini baik sekali. Tadi kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Sudah luar biasa sekali pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Sri. Nah, bagaimana tadi menurut Bu Sri pelaksanaan proses pembelajaran tadi bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, saya merasa masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan, apa itu? Ya misalnya pada saat proses pembelajaran, anak-anak terlihat ada yang acuh. Lalu ada lagi anak-anak yang terlihat ngobrol sendiri. Pada saat saya ceramah, ada yang seolah-olah sedang menunduk dia ya, menunduk. Saya lihat pikirannya seperti entah kemana. Antara lain seperti itu. Jadi masih ada anak yang kurang antusias ya Bu ya? Iya betul. Ya. Bu Sri masih ingat tidak dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bu Sri capai seperti yang sudah kita bicarakan pada percakapan hari kemarin? Oh ya, tentunya sangat ingat. Tujuan pembelajaran saya kemarin itu pada saat pembelajaran anak-anak dapat mengidentifikasi tentang transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari dan juga dapat membuat simulasi tentang pergerakan energi agar mereka tahu tentang energi yang bergerak dan itu memakai bahan-bahan dari kehidupan sehari-hari. Dari tujuan pembelajaran itu tadi sudah dilaksanakan sebetulnya ya Bu ya? Iya, sudah dilaksanakan. Kemudian indikator keberhasilannya apa? Indikator keberhasilan dari pembelajaran itu saya ingin melihat anak-anak semangat dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran sehingga tentunya nanti akan berhasil mencapai tujuan. Di sini saya juga ingin menyampaikan sedikit ya Bu hasil dari catatan supervisi akademik yang tadi kita laksanakan. Ini berdasarkan catatan saya. Yang pertama pembelajaran yang dilakukan observasi berdasarkan catatan saya yang kedua tadi memang sama seperti yang Bu Sri rasakan, masih ada beberapa anak yang kurang antusias ya Bu di dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya tapi pelaksanaan diskusi tadi sudah berjalan dengan baik Bu, anak-anak sudah aktif, sudah mereka terlihat semangat ketika diskusi walaupun memang ada beberapa anak yang tidak semangat. Kemudian ice breaking atau games mungkin perlu ditambah lagi ya Bu. Nah mungkin itu agar semua anak betul-betul bisa antusias dan semangat di dalam pembelajaran. Nah betul catatan saya Bu Sri? Insya Allah betul semuanya. Iya. Nah kira-kira nih menurut Bu Sri bagaimana solusinya untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, lihat catatan dari Bu Eni tadi memang betul sekali dan solusi yang akan saya ambil memang saya akan mengatasi masalah-masalah saja ya Bu Eni. Antara lain yang pertama melakukan pendekatan emosional kepada anak yang bermasalah tadi. Kemudian saya menanyakan kepada siswa tersebut kenapa dia bersikap seperti itu di dalam pembelajaran yang tadi diikuti. Kemudian apakah masalahnya itu dari
saya sebagai guru pada saat mengajar, ataukah memang dia sudah memiliki masalah dari rumah. Nah, kemudian selain itu juga saya akan mengajar dengan menambah speaking itu tadi yang kurang, sehingga lebih membuat anak semakin semangat. Jadi pertama pendekatan secara bicara dari hati ke hati dulu ya Bu, karena memang mereka itu ya memang anak-anak kita di sekolah. Karena kalau ternyata memang masalahnya dari Bu Sri, ya berarti pembelajarannya yang harus diperbaiki ya Bu ya. Karena tidak semua masalah itu memang datangnya dari anak ya Bu, bisa saja dari kita sebagai guru. Nah, dari sekian solusi yang akan Bu Sri lakukan untuk mengatasi masalah tersebut, apa nih yang menjadi prioritasnya, itu yang mana? Prioritas saya itu akan menyajikan pembelajaran yang menarik, tentunya dengan menambah beberapa hal, mungkin dari sikap saya yang harus memberikan permainan atau yang lain yang intinya sesuai dengan materi. Dan kemudian kalau menyenangkan dan menarik bagi siswa, otomatis anak-anak akan dapat mengikuti pembelajaran dan tujuan pasti berhasil. Iya, berarti intinya itu ya, menyajikan sebuah pembelajaran yang menarik, kemudian menyenangkan bagi siswa. Karena memang kita harus bisa memberikan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid, mereka senang, tujuannya nanti mereka akan berhasil. Nah, kira-kira strateginya apa Bu untuk mencapai prioritas itu? Strateginya ya seperti tadi yang Bu Eni bilang, bahwa kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, yang membuat murid menjadi lebih aktif, kreatif, dan rasa senang di dalam mengikuti pembelajaran. Seolah-olah mereka bermain tetapi sebenarnya sedang belajar. Kemudian juga pembelajaran akan ditambah dengan speaking yang semakin menarik juga, karena memang saya merasa masih kurang di dalam speaking dan games tersebut. Lalu juga tentunya saya mencari referensi yang lain dari sumber buku ataupun dari internet tentang pembelajaran yang menarik itu seperti apa, dan juga saya yang pasti sharing dengan rekan sejawat. Sharing dengan rekan sejawat ini juga sangat penting ya Bu ya. Kita saling refleksi lah ya, kekurangan dan kelebihan kita. Nah, komitmennya Bu Sri apa nih untuk mencapai keberhasilan tersebut? Komitmen saya tentunya saya akan lebih dekat kepada siswa. Jika ada masalah, saya akan berbicara terhadap siswa dari hati ke hati, dan kemudian berusaha memahami permasalahan anak tersebut. Kemudian juga saya akan menyajikan pembelajaran yang yang terbaik. Itu memang menjadi seorang guru itu tugasnya bisa dibilang gampang-gampang susah ya Bu Sri ya. Kita inginnya memberikan yang terbaik, kadang ada anak didik yang kurang antusias gitu ya. Jadi kita berusaha ya untuk bisa memberikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Ya, karena mereka itu anak-anak kan dari berbeda-beda. Betul. Jadi mereka berasalnya dari berbeda-beda, seperti yang Bu Sri katakan. Nah, menurut Bu Sri nih, siapa yang dapat membantu Bu Sri untuk menjalankan komitmen tersebut? Tentunya semua pihak sangat membantu ya Ibu, terutama di sekolah, baik bapak ibu guru maupun anak-anak. Tetapi yang paling utama mungkin adalah rekan sejawat, di mana kita nanti akan sharing tentang permasalahan yang ada di dalam proses pembelajaran. Sharing ya. Tentu kalau di rumah orang tua ya Bu bisa membantu, kemudian di sini ada rekan sejawat, ada juga pimpinan kita ya Bu. Iya, itu yang paling utama. Terima kasih Bu Sri, semoga Bu Sri bisa menjalankan strategi atau komitmen yang Bu Sri rancang untuk mengatasi masalah tersebut. Nanti saya tunggu nih bincang-bincang selanjutnya. Kira-kira Bu Sri sudah berhasil belum ya melaksanakan strategi tersebut gitu ya Bu Sri? Terima kasih kembali Bu Eni. Ini dari percakapan yang sudah kita lakukan ini Bu Sri merasakan bagaimana Bu? Apa tambah bingung, apa senang, apa bagaimana Bu? Saya malah tambah terbuka. Dari tadi ada masukan dari Bu Eni, itu sangat menambah pengetahuan saya tentang beberapa hal, terutama di dalam menjalankan kewajiban saya sebagai guru, mengajar kepada anak juga sekaligus mendidik. Terima kasih ya Bu Sri ya. Mohon maaf sudah merepotkan dan mengganggu waktunya Bu Sri. Tidak. Semoga
semoga kita betul-betul bisa menjadi seorang guru yang bisa menyajikan sebuah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Mohon maaf untuk segala kekurangannya Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.